Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan Startup Management. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Sudah tidak terasa ya, sudah sebulan lebih kita mengikuti Startup Management. Mudah-mudahan kalian sudah sangat memahami apa itu Startup Management. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi akuntansi dan manajemen keuangan pada perusahaan startup. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana Eric Ries dalam bukunya Startup Way sudah menjelaskan bahwa startup itu adalah lebih dari sekedar pengembangan produk, lebih dari sekedar bisnis. Dia adalah suatu entitas atau badan yang dibentuk oleh manusia ya, yang membuat atau mengembangkan produk di tengah ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Nah, kata kuncinya adalah pada eh, ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Nah, untuk itu, karena pengembangan produk yang dilakukan itu eh, pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dewasa ini yang perubahannya sangat cepat, persaingan juga cukup cukup ketat ya. Jadi juga diperlukan hal-hal atau metode-metode yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kondisi tersebut. Yang kita sudah bahas dengan metode MVP ya, Minimum Viable Product. Yang kemarin juga saya sudah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana MVP itu ada beberapa tahapan-tahapan taktis ya, mulai dari pengembangan lompatan keyakinan sampai menemukan hipotesa dan membuat tahap-tahap MVP. Nah, itu. Nah, dengan adanya pengembangan MVP dengan kondisi yang metodenya ini sangat cepat ya untuk menguji produk itu ke pasaran, serta di mana ketika ada masukan-masukan dari konsumen perlu kiranya cepat untuk diuji kembali dan dilakukan tes pasar. Nah, oleh karena itu, dukungan tidak hanya pada bentuk pengembangan produk saja, tapi juga pada level di bidang akuntansi atau manajemen keuangan gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi terhadap akuntansi dan manajemen keuangan dalam perusahaan startup. Oke ya, kalau kalian ketahui pada akuntansi tradisional, apa sih indikator yang digunakan untuk memperhitungkan ekuitas dari suatu investasi? Kita mengenal adanya NPV ya, Net Present Value, terus kita mengenal adanya ROI, Return on Investment, terus kita mengenal mengenai pangsa pasar, apa indikator yang bisa untuk menghitung pangsa pasar yang ada, terus kita juga mengenal pendapatan ya, indikator pendapatan dan pertumbuhan. Nah, dewasa ini atau untuk pengembangan startup dengan menggunakan Lean Startup melalui metode MVP ini perlu adanya modifikasi ya. Modifikasi tentang akuntansi dan manajemen keuangannya. Makanya kita di sini membahas mengenai inovasinya. Karena apabila kita sudah menerapkan metode Lean Startup dengan menggunakan metode Minimum Viable Product, tapi kalau kita masih menggunakan cara perhitungan akuntansi dengan secara tradisional, maka secara kelayakan investasi yang kita lakukan dalam suatu startup atau usaha rintisan itu tidak akan layak ya pasti ya, karena seperti saya pernah jelaskan, MVP ini atau startup ini eh, apa bagus atau lebih bisa dijalankan secara keuangan atau waktu kita membahas mengenai penganggaran ya, dengan penganggaran model terukur atau pendanaan terukur ya, di mana manajemen diberikan
keleluasaan untuk mengelola uangnya, namun dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan tidak radikal. Nah, kalau itu misalnya kita gunakan perhitungan ekuitas dengan akuntansi secara tradisional, maka dari perhitungan kelayakan dari usaha tersebut, maka kita akan melihat titik kritisnya banyak yang nilainya pasti akan paling tidak di angka minimum 0 atau di bawahnya. Maka kalau dilihat secara bisnis tidak menguntungkan atau tidak layak. Padahal itu tidak match ya dengan pengembangan MVP yang dijalankan atau metode yang dijalankan melalui Lean Startup, melalui MVP. Tidak match ya kalau kita masih menggunakan akuntansi dengan cara tradisional, maka kita perlu pengembangan atau modifikasi tersebut yang kita kenal dengan inovasi akuntansi. Oke, baik, kita masuk ke dalam materi pembahasan perkuliahan kita saat ini ya. Saya akan membawakan perkuliahan ini dengan tools PPT. Mohon teman-teman simak dengan seksama ya, supaya pemahaman materinya bisa diserap dengan baik dan kalian bisa menerapkan metode pengelolaan startup ini dengan menggunakan manajemen Lean Startup dengan baik, yang fungsinya di kemudian hari jika kalian ingin membuat perusahaan rintisan ini bisa kalian lakukan ya, dan tidak menggunakan metode yang salah atau miss ya gitu ya. Oke, seperti yang saya bicarakan tadi, materi kali ini kita membahas mengenai inovasi akuntansi dan manajemen keuangan pada startup. Nah, lanjut. Nah, dalam bukunya Eric Ries yaitu Startup Way, di sini jelaskan bahwa akuntansi inovasi atau IA, Innovation Accounting, adalah cara mengevaluasi kemajuan ketika semua metrik keuangan yang biasanya digunakan dalam perusahaan seperti pendapatan, pelanggan, ROI, pangsa pasar, dan NPV ya, Net Present Value, contoh indikatornya, secara efektif nilainya 0. Kenapa nilainya 0? Seperti yang saya sudah bicarakan atau bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, karena pada saat pendanaan untuk metode MVP digunakan pendanaan terukur yang sifatnya dengan menggunakan papan pertumbuhan. Jadi yang dilihat adalah bagaimana eksperimen-eksperimen yang diuji ke pasaran itu bisa secara bertahap diterima oleh konsumen. Nah, makanya untuk ukuran-ukuran dengan perhitungan ekuitas seperti ini perlu dimodifikasi, karena di pendanaan terukur itu pihak founder memberikan keleluasaan atau kekuasaan penuh untuk penggunaan anggaran dengan pertanggungjawaban hasil dari suatu eksperimen tersebut ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada 3 tingkatan akuntansi, inovasi, papan pertumbuhan. Nah, saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika pendanaan terukur itu kita lakukan dalam MVP, metode MVP, kita juga perlu untuk membuat papan pertumbuhan. Nah, papan pertumbuhan ini adalah suatu alat ukur yang bisa menentukan apakah startup yang kita kelola ini atau usaha rintisan yang kita jalankan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu ya.
Ini adalah satu cara inovasi akuntansi yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah layak suatu startup dijalankan, ataukah perlu pivot atau koreksi melalui pembelajaran yang tervalidasi. Perlukah melakukan pivot pada saat pengembangan produk ini kita lakukan, atau memang kita harus hentikan. Nah, ini ya inovasi akuntansi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan beberapa level dari tingkat inovasi akuntansi dengan bentuk papan pertumbuhannya. Nah, kalau kalian pernah ingat beberapa waktu lalu pertemuan sebelumnya, kita mengambil contoh bisnis lemonade ya, air minum lemon ya di sini, di mana ada beberapa level MVP, tahapan level MVP pada saat lompatan keyakinan dibuat dan uji hipotesis dilakukan. Di mana level pertama untuk ini kita ambil contoh dalam pembuatan inovasi akuntansi, contohnya yang kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu bisnis lemonade ya. Nah, level pertama adalah dashboard. Dashboard ini menyesuaikan dengan MVP atas bisnis lemonade yang sudah dibuat, yaitu membuat stand atau meja di pinggir jalan ya. Jadi targetnya adalah para pejalan kaki yang melewati jalan tersebut. Nah, di sini ada beberapa tabel-tabel yang menunjukkan papan pertumbuhan dari uji MVP tersebut, uji hipotesis, di mana eksperimen pertama yang dilakukan untuk level pertama dari suatu uji hipotesis MVP adalah dengan eksperimen dengan membuat stand atau meja di pinggir jalan tadi ya. Nah, ukurannya adalah report per minggu uji dari level MVP tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya berapa nilai atau jumlah pejalan kaki setiap minggunya, kemudian berapa customer yang bisa diraih dari adanya kita membuat stand atau meja di pinggir jalan untuk bisnis usaha lemonade ini, kemudian berapa tingkat konversinya antara jumlah pejalan kaki yang melewati jalan tersebut, pinggir jalan yang kita tempatkan stand tersebut, dengan pencapaian konsumen yang bisa kita raih. Itu ada di tingkat konversi, kemudian harga per lemonade-nya, lalu berapa jumlah order per konsumen, jumlah pembelian dari produk lemonade per konsumen. Nah, kita bisa lihat itu ya. Di sini kita bisa lihat per minggunya ya, week pertama sampai minggu ke-8 ya. Nah, minggu pertama ini kita bisa lihat di mana jumlah pejalan kaki sebanyak 100 pejalan kaki. Nah, kemudian kita bisa lihat jumlah lemonade, harga per lemonade-nya ini bisa ditunjukkan dalam bentuk dolar nih, $9. Kemudian minggu kedua kita bisa lihat nih, minggu pertama konsumennya masih kosong ya, belum ada konsumen yang melirik produk lemonade dari eksperimen yang kita lakukan pada minggu pertama. Begitu juga halnya pada minggu kedua. Nah, pada saat minggu ketiga ini sudah mulai nampak konsumen yang mulai melirik nih atau mampir ke stand lemonade kita nih. Dari jumlah pejalan kaki yang melewati stand jalan tersebut jumlah 125 ya. Nah, ini dengan harga yang sama, ada 5 orang yang mulai melirik stand kita dan melakukan order pembelian sebanyak 1. Nah, ini kita lihat di sini rate conversionnya ini sebanyak 4%, yaitu hasil dari customer dibagi passerby-nya atau jumlah konsumen yang melakukan order lemonade ini dengan atau yang tertarik dengan stand lemonade kita dengan jumlah pejalan kaki yang ada, sehingga dihasilkan conversion rate-nya itu sebesar 4% ya.
Nah, kemudian di minggu keempat, manajemen melakukan penurunan harga. Nah, turun harga di sini dari yang tadinya 9 dolar diturunkan harganya jadi 5 dolar per lemonade-nya. Sehingga ada 20 customer tuh yang mulai melirik adanya stand kita tuh. Stand lemonade, sorry. Dari jumlah pejalan kaki sebanyak 150. Nah, ini adalah strategi turun harga ya. Sehingga conversion rate-nya meningkat menjadi 13% walaupun order per customer ini masih tetap sama satu setiap customer ya. Satu orang setiap customer ini ya. Tapi ada penambahan yaitu jumlah customer yang minat terhadap lemonade sebesar 20. Nah, minggu kelima itu dilakukan introduction of superfood line. Nah, ada tambahan-tambahan makanan yang melengkapi dari adanya lemonade ya. Sehingga ada tambahan penjalan kaki sebanyak 175 dan yang peminatnya juga bertambah menjadi 35 sehingga conversion rate-nya bertambah juga menjadi 20%. Nah, harga per lemonade-nya sedikit agak dinaikkan 6,5 dolar ya. Kemudian di minggu ke-6 mulai merekrut marketing internal. Nah, adanya tambahan task force ya untuk penjualan. Nah, dengan ada tambahan task force ini, jumlah pejalan kakinya bertambah 200 yang melewati stand dan yang mau membeli lemonade-nya ada 45 orang. Setiap 45 orang itu rata-rata order per customer-nya 2 piece ya. Sehingga conversion rate-nya menjadi 23%. Nah, di minggu ke-7 ada penambahan lokasi baru untuk stand dan meja limon. Sehingga conversion rate-nya bertambah 15% karena customer yang berminat terhadap lemonade menjadi bertambah menjadi 60 orang. Dengan jumlah order per customer adalah 2 orang ya. 2 piece ya, sorry. Nah, minggu ke-8 ini sudah menerapkan prototype yang ada, sudah melakukan penjualan full ya dengan jumlah pejalan kaki yang melihat stand kita ada 450 orang dan tertarik yang berminat 75 orang dengan kondisi harga per lemonade itu 7 dolar dan per order masing-masing customer 2 piece lemonade sehingga conversion rate-nya itu adalah sebesar 17%. Nah, ini contoh dari papan pertumbuhan untuk melihat seberapa layak nggak sih usaha startup yang kita rintis. Ini contohnya ada lemonade dengan indikator-indikator papan pertumbuhan ini. Apakah kita perlu koreksi? Apakah kita perlu lanjutkan? Kita perlu kembangkan atau kita stop? Nah, ini indikatornya dengan menggunakan papan pertumbuhan ya. Kalau kita lihat di sini dari minggu ke minggu mengalami perkembangan yang sangat berarti ya, sangat signifikan ya, dari mulai rate konversi rate-nya itu 0% sampai ke 17%. Dari mulai customer yang berminat 0 sampai 75 orang. Itu berarti kalau secara kesimpulan dari minggu ke minggu usaha lemonade atau misalnya eksperimen meletakkan stand di pinggir jalan, di sudut jalan dan membuat lokasi baru penempatan stand tersebut berjalan dengan efektif ya untuk eksperimen pertama. Ini adalah indikator yang bisa kita lakukan atau salah satu metode papan pertumbuhan yang bisa kita lakukan untuk kita melihat apakah startup yang kita dirikan ini berpotensi layak untuk kita teruskan atau kita harus koreksi atau kita stop karena ternyata tidak ada minat sedikit pun oleh konsumen. Nah, ini adalah eksperimen pertama dari MVP ya, minimum viable product, di mana fiturnya adalah penempatan meja atau stand di sudut jalan. Lanjut ya. Kemudian inovasi akuntansi, tingkatan inovasi yang selanjutnya adalah level kedua dari dashboard. Jadi
papan pertumbuhan ini bertahap ya, mengikuti tahapan MVP yang dibuat dalam usaha Lemonade ini. Jadi kalian waktu saya buatkan tugas, kalian bisa membuat ya papan pertumbuhan dari usaha yang kalian konsep dan kalian buat dengan sesuai dengan MVP yang kalian bentuk, tahapan-tahapan MVP yang kalian bentuk. Dan itu jelas ya tujuannya, goalsnya itu kemana, dan sekali lagi harus sesuai dengan lompatan keyakinan yang kalian yakinkan bahwa produk itu memang menjadi solusi di pasaran ya, atau lompatan keyakinan yang kalian sudah create waktu kalian mengkonsepkan suatu produk, pengembangan produk gitu ya. Nah kemudian papan pertumbuhan yang kedua adalah level di mana bisnis ini sudah membuat halaman antarmuka sederhana dengan tombol pesanan. Jadi selain membuat stand, sudah mulai berkembang nih fiturnya, fitur MVP-nya dari usaha Lemonade tadi ya. Yang kedua adalah membuat halaman antarmuka. Jadi sudah menggunakan media digital, media online, web series ya. Nah, ini kita buat di level kedua, dashboard. Nah, seperti ini papan pertumbuhannya. Kalau tadi sederhana ya, hanya melihat dari conversion rate dan membuat stand. Kalau sekarang kita sudah mendevelop suatu web. Web ini berguna untuk membuat halaman antarmuka yang tujuannya untuk klik pesanan. Nah, di sini minggu pertama pengunjung yang mengunjungi situs tersebut sebesar 500 orang. Jumlahnya masih 0 ya pada minggu pertama, di mana conversion rate-nya sebesar 0%. Harganya yang diberikan untuk setiap Lemonade 9, order per customer 1 buah. Nah, ini adalah referral per customer, atau referral itu customer yang merekomendasikan produk Lemonade tersebut kepada customer lain. Berapa orang itu masih 0 ya, karena memang customer yang berminat juga masih 0 di minggu pertama dari pembuatan antarmuka website ini ya. Nah, biaya web development itu sebesar 1.000, biaya transport pengiriman 100, dan anggaran pemasaran sebesar 0. Nah, ini pada minggu pertama ya. Nah, terus minggu kedua itu jumlah pengunjungnya 250. Menurun ya. Kita lihat di sini menurun karena customer conversion rate, harga order per customer, kemudian biaya Lemonade-nya itu masih tetap sama. Ini menurun ya. Jadi kita bisa lakukan strategi apa nih supaya bisa meningkatkan jumlah pengunjung yang masuk ke dalam situs tersebut. Nah, di sini yang ketiga, perusahaan sudah mulai meluncurkan kampanye melalui Instagram. Nah, ini cukup memberikan dampak yang positif ya, di mana pengunjung yang mengunjungi situs tersebut menjadi bertambah sebanyak 1.750. Customer yang berminat terhadap produk Lemonade juga menjadi 100, sehingga conversion rate-nya sebesar 6%, itu dapat dari 100 dibagi 175. Dengan harga yang sama, ordernya juga masih 1, terus biayanya sama, biaya pengembangan webnya 500, ini berbeda ya di setiap minggu ya. Ongkosnya sama. Nah, ini ada penambahan nih, anggaran pemasaran. Nah, jadi customernya nambah, tapi anggaran pemasarannya juga bertambah. No problem ya kalau itu membawa signifikan atau dampak yang berarti bagi perusahaan. Nah, minggu keempat mulai adanya strategi pengurangan harga, penurunan harga dari 9 menjadi $7 ya. Ini ada penambahan juga, akhirnya customer yang minat terhadap produk sebesar 500, jumlah visitornya juga yang berkunjung 1.800, sehingga conversion rate-nya sebesar 28%. Nah, ini minggu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini banyak strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk bagaimana meningkatkan jumlah pengunjung dan mendapatkan peningkatan terhadap minat terhadap konsumen ya. Selain pengembangan web dan
penambahan anggaran pemasaran. Nah, di sini yang minggu kelima dia sudah mulai memperkenalkan makanan-makanan super ya, atau paket makanan super yang sebagai fitur-fitur tambahan dari Lemonade tersebut. Minggu ke-6 mulai dia merekrut tenaga pemasaran internal, budgetnya juga naik menjadi 1.000 dari 500. Kemudian 30 menit delivery guarantee. Jadi gua membuat kayak gimmick ya, sejenis gimmick bahwa jaminan 30 menit barang akan dikirim gitu. Itu jaminannya. Nah, minggu ke-8 sudah mulai melakukan full pemasaran. Nah, ini ada juga kita bisa lihat nih dari tabel ini ya, papan pertumbuhannya ya. Ini jumlah konsumennya naik dari minggu ke minggu. Terus conversion rate-nya juga naik dari minggu ke minggu. Ini kita bisa lihat bahwa papan pertumbuhan dari startup ini positif ya, baik gitu ya. Sehingga minggu ke-8 sudah mulai melakukan pemasaran, di mana site visitors-nya sebanyak 7.500 pengunjung, customer yang berminat 5.000, wah cukup signifikan ya. Kemudian conversion rate-nya 67%, harganya sudah mulai naik. Yang pertama mungkin dari minggu 1, 2, 3, nah $99 diturunkan pada minggu 4 dan 6 $7 karena kelihatannya sudah meningkat, mulai sedikit dinaikkan nih harganya $8,5. Nah, biaya ongkos transportnya juga naik nih bisa 2.500. Budget marketingnya tetap 1.000. Nah, ini contoh dari papan pertumbuhan di level kedua, di level di mana si startup ini sudah mengembangkan fiturnya dari yang hanya membuat stand di sudut jalan menambahkan pengembangan suatu web development dengan membuat halaman antarmuka di internet ya, yang tujuannya adalah untuk mempermudah konsumen untuk melakukan tombol pesanan ya, gitu ya. Nah, seperti ini papan pertumbuhannya. Yang ketiga, kemudian ini yang ketiga, level ketiga adalah dashboard tentang penghasilan bersih dalam bentuk jutaan. Nah, ini juga bentuk laporan papan pertumbuhan dari suatu startup yang mengembangkan usahanya, yaitu dari level pertama ya, melaunching program referral, program rekomendasi. Jadi contohnya misalnya program dapat satu piece untuk setiap jumlah orang yang bisa ditarik untuk membeli produk Lemonade ini. Misalnya si konsumen lama apabila dia bisa menarik konsumen lain untuk bisa memberikan atau merekomendasikan produk Lemonade ini, maka dia bisa mungkin dapat gimmick-gimmick misalnya seperti diskon atau tambah beli satu gratis satu, atau beli satu produk bisa dapat satu produk lagi tambahan. Nah, ini dengan meluncurkan program referral ini, net present value yang bisa dihasilkan adalah sebesar $520, yaitu ya. Nah, yang pada saat selanjutnya, pada saat memperkenalkan superfood line atau fitur makanan tambahan yang ada selain Lemonade, itu NPV-nya naik sebesar $6 juta. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah penurunan harga, naik NPV-nya sebesar $13 juta sampai pada paket-paket fantastis ya, paket-paket yang sifatnya untuk promote dari produk Lemonade ini juga pada saat kita lihat nih ada kenaikan NPV sebesar $108 juta. Nah, ini adalah bentuk papan pertumbuhan dari strategi atau eksperimen yang kita lakukan dalam suatu produk Lemonade. Ini contohnya ini ya, diambil dari bukunya Eric Ries, Startup Way ya. Ini contoh produknya adalah Lemonade ya. Kemudian halaman selanjutnya adalah bagaimana akuntansi inovasi dibentuk dalam suatu skala. Nah, ini ya,
papan pertumbuhan kita juga bisa sorry. Jadi untuk menentukan atau melihat inovasi akuntansi kita juga bisa membuat matrik. Matrik yang kita gunakan dalam pengembangan produk dengan metode MVP ini ya. Nah, kalau ini bisa kita lihat ya. Nah, ini eh, cakupan dari eh, startup yang mau dikembangkan, mulai dari pembentukan project team sampai pembentukan unit bisnis atau papan pertumbuhan, dan setelah itu sampai dengan produk itu bisa menjadi ditransformasi secara keseluruhan di uh, suatu korporasi. Ini bentuk dari scale up ya, mulai dari pembentukan tim, pembentukan unit bisnis, papan papan pertumbuhan, sampai dengan sudah adanya budaya ya, sudah terbentuk budaya. Nah, ini tahapannya mulai dari eksekusi, perubahan pola perilaku, dampaknya terhadap konsumen, dan dampaknya terhadap keuangan. Nah, ini juga ada bentuk indikator yang bisa kita lihat apakah startup yang kita buat layak secara bisnis, bisa diteruskan ataukah harus dikoreksi, perlu dikoreksi atau memang harus dihentikan. Nah, di sini kita lihat ya di sini bahwa agak kecil ya, saya coba dulu. Sorry. Pertama eksekusi. Eksekusi di sini sendiri adalah untuk mengetahui apakah kita sudah melaksanakan pekerjaan yang kita lakukan statementnya. Apakah pekerjaan itu sudah kita laksanakan atau belum. Nah, itu ada pada tabel eksekusi. Jadi kita membuat tabel-tabel tahapan-tahapan pertama apa sih yang kita lakukan dalam tahap pengembangan startup ini melalui metode MVP dalam rangka penyesuaiannya dengan eksperimen supaya bisa berjalan dengan bidang akuntansi yang ada atau dengan metode akuntansi yang ada. Nah, ini ya kalau kita lihat ya dari pertanyaan kunci yang pertama adalah terkait dengan eksekusi. Nah, eksekusi di level, sebentar saya buka dulu ya. Itu sangat kecil jadi saya tidak bisa lihat. Di bukunya Eric Ries, Startup Way di chapter 9. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini level eksekusi. Pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan dari apa yang kita katakan sudah kita laksanakan. Nah, di level tim project, pertanyaannya adalah apakah kita sudah membuat tim untuk goals, untuk tujuan kesuksesan. Jadi untuk sukses apakah kita sudah mendevelop tim seperti mencari sumber daya, terus menetapkan leader yang jelas, lintas fungsi, kerjasama lintas fungsi, membuat pengukuran pendanaan terukur, dan sebagainya ya. Itu di level tim project team. Nah, eksekusi di level business unit bisnis atau papan pertumbuhan itu apakah fungsi dan divisi diimplementasikan apakah divisi atau fungsi mengimplementasikan proses papan pertumbuhan. Nah, ini pertanyaannya, apakah dari eksekusi tersebut dari setiap divisi atau fungsi di suatu organisasi telah melakukan implementasi terhadap proses papan pertumbuhan. Itu pertanyaan selanjutnya dari eksekusi ya, dari metrik eksekusi. Kemudian kita lihat yang level lebih tinggi, level korporasi atau transformasi. Transformasi atau sudah penerapannya secara corporate. Di sini adalah siapa yang dilatih ya, siapakah yang dilatih dan apakah pemimpin dari
pengembangan produk ini sudah menerapkan sistem tersebut, sudah men-share-nya, sudah nge-share ke setiap organisasi atau pertanyaannya untuk bisa sebarluaskan di level korporasi. Kemudian langkah dan tahap selanjutnya adalah setelah eksekusi kita metrik yang kedua adalah perubahan terhadap pola perilaku. Di sini pertanyaan kuncinya adalah apakah orang-orang yang ada dalam organisasi bekerja sudah melakukan perubahan pekerjaan berbeda, maksudnya sudah melakukan pola pekerjaan yang berbeda dari adanya papan pertumbuhan ini. Nah, di level tim proyek, pertanyaannya adalah apakah pelatihan yang diberikan sudah diturunkan ke masing-masing orang dalam organisasi yang tempat dia orang-orang yang memang fokus dalam pengembangan produk ini. Apakah training itu sudah di trickle down kan, sudah turunkan pada orang-orang tersebut dari sisi project team. Nah, dari sisi bisnis unit, dilihat dari portfolionya, apakah proyek dari bisnis ini apakah proyek yang dari sisi portofolio, apakah proyek ini bisnis ini menggunakan proses yang bisa menghasilkan berhasil, apa proses-proses yang dilakukan ini berhasil atau tidak gitu dari unit bisnis yang sudah dari papan pertumbuhan yang sudah dibuat ini. Dari segi portofolio, apa proyek ini berhasil atau tidak, dilihat dari unit bisnisnya, prosesnya berhasil atau tidak. Kemudian kita lari ke level selanjutnya, lanjut ke level selanjutnya dari level korporasi. Apakah cara pekerjaan tersebut apakah cara ini, metode ini bisa diterapkan ke seluruh karyawan gitu ya. Itu level korporasi pada tingkatan perubahan perilaku, artinya perubahan perilaku organisasi. Jadi yang pertama dari sisi perubahan perilaku dari sisi project team, apakah pelatihan ini sudah diturunkan ke masing-masing orang yang bergerak dalam pengembangan produk. Dari sisi bisnis unit, apakah dilihat dari portofolio project bisnis ini prosesnya sukses atau tidak. Terus dari sisi korporasi, apakah cara ini bisa dilaksanakan atau bisa menjadi budaya yang dijalankan oleh setiap karyawan di organisasi tersebut gitu ya. Ini dari sisi pandang pola perilaku. Kemudian tahapan selanjutnya dari sisi dampaknya terhadap konsumen, customer. Apakah konsumen baik itu internal maupun eksternal mengakui adanya perbaikan atau pengembangan. Nah, dari sisi project team, apakah konsumen merasakan adanya perbedaan dari adanya eksperimen tersebut tadi ya, atau pengembangan tersebut. Terus dari sisi bisnis unit, bagaimana sebuah divisi atau fungsi seluruhnya menyetujui pengembangan dari kepuasan pelanggan dan hasilnya, ya gitu ya. Bagaimana cara divisi dari setiap fungsi itu seluruhnya bisa memperbaiki konsumen dan hasil, kepuasan konsumen dan hasil. Bagaimana itu? Kemudian dari tingkatan korporasi, apakah yang disampaikan kepada konsumen caranya, satu cara atau solusi yang diberikan kepada konsumen cepat dan sederhana, gitu ya. Solusinya memberikan solusi yang cepat dan sederhana kepada konsumen itu dari level
level korporasi. Dan yang terakhir adalah dampaknya terhadap keuangan finansial ya. Pasti itu yang diharapkan dari suatu pendirian perusahaan rintisan adalah apa? Ya pertumbuhan dan larinya adalah ke keuangan lah ya. Nah, impactnya terhadap finansial yang pertama adalah apakah kita bisa membuka sumber baru untuk pertumbuhan perusahaan? Apakah kita bisa membuka sumber baru dari adanya pengembangan produk ini bagi pertumbuhan perusahaan? Dari sisi project team adalah apakah indikator utama dari produktivitas keuangan atau kinerja keuangan? Indikatornya kita harus cari dulu kita harus tentukan ya dari level project team. Indikatornya apa sih yang menandakan bahwa project yang kita jalani ini atau pengembangan produk yang kita jalani ini berhasil atau enggak gitu ya. Dampak dilihat dari indikator keuangan. Kemudian dari sisi bisnis unit, apakah kita membuka sumber daya baru dari suatu pertumbuhan, membagikan atau bisa mengurangi biaya secara dramatis atau secara signifikan. Apakah kita bisa membuka sumber daya baru untuk pertumbuhan perusahaan dari pengembangan produk ini, atau dengan adanya MVP yang kita lakukan ini bisa mengurangi biaya. Jadi seperti kayak saya bilang ya, MVP ini tidak hanya sekedar pengembangan produk, tapi di internal organisasinya ini juga bisa membuat suatu metode MVP ya untuk perbaikan dan perubahan-perubahan positif ke arah perbaikan organisasi. Maka itu sifatnya bisa mengurangi biaya atau meningkatkan pertumbuhan. Itu dari sisi level unit bisnis. Kemudian dari sisi korporasi, apakah perusahaan memperoleh pertumbuhan dan produktivitas dari adanya pengembangan minimum viable product ini atau pengembangan produk ini? Nah, ini adalah salah satu contoh pertanyaan kunci yang dilakukan untuk melihat apakah startup itu bisa berjalan dengan baik, salah satu bentuk dari inovasi akuntansi dan manajemen keuangan. Jadi kita buat metrik dulu nih, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jadikan benchmark terhadap pelaksanaan pengembangan startup usaha yang kita rintis. Mulai dari pertanyaan kunci mengenai eksekusi, dari level project tim proyek, dari level unit bisnis, terus kemudian sampai ke level korporasi, level transformasional, sampai ke pola perilakunya, apakah ada perubahan terhadap pola perilaku dari setiap organisasi, dilihat mulai dari tim proyek, sampai unit bisnis, sampai ke level korporasi, apakah ada membuat budaya baru dari adanya pengembangan produk tersebut. Kemudian dampaknya terhadap konsumen seperti apa dari level project team, bisnis unit, sampai ke korporasi. Dan terakhir adalah dampak finansial terhadap perusahaan. Nah itu ya, itu pertanyaan kuncinya. Lalu kita beralih dari pertanyaan kunci ke contoh metrik. Nah ini adalah contoh metriknya. Tadi kita membuat pertanyaan kuncinya. Sekarang kita membuat samplingnya, contoh metriknya. Nah, ini contoh metrik yang bisa digunakan dari tadi ya produk Lemonade ya. Metriknya sama, tetap di pada posisi kegiatan ada 4 tahapan, yaitu eksekusi, perubahan pola perilaku, dampaknya terhadap konsumen, dan dampaknya terhadap keuangan. Nah, dari sisi scope dari berapa orang yang bisa melakukan MVP ini, unit yang melakukan MVP mulai dari level dari yang paling kecil membuat tim project, sampai pengembangan unit bisnis, sampai ke transformasi pada korporat ya, itu ya. Nah, dari setiap unit-unit kecil ya, dari mulai tim proyek, unit bisnis, sampai korporasi, tetap mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya jelaskan ya. Apakah yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sudah kita laksanakan atau belum? Nah, indikatornya adalah tim proyek
pelatihan tim proyek, sampai penentuan pemimpin, sampai penentuan sponsor dan struktur proyek. Nah, untuk di sisi unit bisnisnya sendiri ini ya, si unit sendiri menentukan dari sisi eksekusi apakah sudah menentukan presentasi pendanaan yang dialokasikan untuk papan pertumbuhan, kemudian presentasi proyek yang mengadopsi papan pertumbuhan, berapa persentasinya. Lalu dari level korporasi kita lihat di sini adalah presentasi perusahaan dari level bisnis fungsi yang mengadopsi metode baru, berapa presentasi perusahaan yang mengadopsi metode baru tersebut dari level fungsi sampai karyawan. Kemudian presentasi orang-orang yang dilatih dalam perusahaan, orang-orang yang dilatih dari segala level. Kemudian presentasi kualitas coachnya, level kualitas trainernya, coachnya. Ini dari level eksekusi badan organisasinya ya. Lanjut dari eksekusi badan organisasi kita lari ke perubahan pola perilaku. Apakah dari eksekusi yang sudah dilakukan dari mulai project teams, unit bisnis sampai korporasi sampai timbul transformasional, bagaimana dampaknya terhadap pola perilaku. Nah, di sini dari pertanyaan kunci yang sudah kita buat, kita turunkan breakdown lagi kepada project teams. Nah, di sini ada lingkaran waktu yang cepat dengan adanya pelatihan tim, artinya penerapan itu sampai ke seluruh organisasi, penerapan MVP sampai ke organisasi sudah bisa disebarluaskan di skala tim project. Nah, terus pengakuan terhadap konsumen, artinya konsumen yang memang terbaik yang bisa ditarik ya. Kemudian keputusan untuk koreksi dengan cepat gitu ya, dari yang intinya tetap yang mengacu pada lompatan keyakinan tersebut yang sudah dibuat, tujuannya sama. Kemudian dari sisi bisnis unit untuk perubahan pola perilaku, tingkat kesuksesan proyek, kemudian moral dari si karyawan, mengidentifikasi dan mengeliminasi proyek-proyek yang tidak yang wasteful ya, yang sifatnya proyek-proyek yang tidak berguna gitu ya. Terus biaya per proyek tuh launching biaya per proyek. Nah, di sini indikatornya untuk yang bisnis dari sisi perubahan perilaku. Tingkat kesuksesan proyeknya berapa, moral employee-nya seperti apa untuk bisnisnya, terus mengidentifikasi, mengeliminasi berapa proyek yang sekiranya tidak berguna. Itu adalah tahapan pola perilakunya, ukurannya ya, dari sisi unit bisnis. Terus dari sisi korporasi, ukurannya untuk pola perilaku, tingkat kesuksesan luncurnya produk baru, terus perubahan pada penjaga tuh, fungsi penjaga, artinya yang tadinya penjaga menjadi orang yang bidang yang ibaratnya mendukung setiap adanya perubahan dengan menggunakan metode MVP. Nah, berapa tingkatan perubahannya tersebut dari sisi korporasi, ini kaitannya dengan budaya perusahaan ya. Terus kesederhanaan dari seluruh proses dan moral, balik lagi moral karyawan. Nah, ini adalah matriks dari sisi perubahan pola perilaku. Jadi setelah mengeksekusi program-program di suatu tubuh organisasi, struktur organisasi, dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pola perubahan perilaku dari suatu organisasi. Lalu tahap selanjutnya impactnya terhadap konsumen, dari mulai melakukan eksekusi eksperimen MVP,
terus menguji hipotesa dan dampaknya terhadap perubahan pola perilaku, dan kita lihat bagaimana dampaknya terhadap konsumen. Tetap pada pertanyaan kunci ya, do customer internal or external recognize an improvement? Apakah dari konsumen itu baik internal atau eksternal itu mengakui adanya pengembangan yang sudah kita lakukan? Pertama, ukurannya adalah melihat dari pendapatan pasar dari suatu bisnis tersebut. Kecepatan waktunya seperti apa kecepatannya dalam memperoleh penerimaan pendapatan, bagaimana ukuran peningkatan kepuasan pelanggan dari adanya pengembangan MVP ini. Kemudian referral konsumen yang mampu merekomendasikan konsumen lain untuk bisa menggunakan produk yang tadi kita luncurkan ya. Terus dari sisi bisnis, win rate, tingkat keunggulan atau kemenangan yang perbandingannya antara kepuasan customer dengan kompetitor yang ada, dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Terus pembagian saham, terus pengembangan pasar, kemudian penurunan biaya pasar, ya. Nah, ini untuk level unit bisnis. Nah, untuk level corporate, dari sisi dampaknya terhadap konsumen itu impact-nya terhadap brand suatu perusahaan seperti apa dari hasilnya pengembangan MVP ini. Terus dilihat dari sisi kepuasan pelanggan dibandingkan dengan kompetitor. Terus setiap divisi atau fungsinya apakah bergerak untuk percepatan pasar. Nah, itu ada level-level indikator metrik ya. Inovasi, akuntansi atau manajemen keuangan yang bisa dilakukan, apakah si produk yang kita luncurkan ini layak di pasaran, dijual di pasaran atau tidak, atau perlu dikoreksi, atau memang harus disudahi gitu, dihentikan. Nah, terus kemudian dampaknya terhadap finansial, indikatornya adalah untuk project team, kita bisa lihat dari return on investment-nya, kemudian margin share-nya, berarti ini jangka panjangnya, NPV of business model audit valuasi, kemudian productivity savings. Ini ukuran indikatornya. Dari sisi business unit, lihat dari pertumbuhannya seperti apa, produktivitas penjualan, beban umum dan administrasi seperti apa, kemudian kinerja portofolionya seperti apa, bagaimana kepemimpinan di pasar, apakah sebagai pemimpin atau sebagai follower atau market leader. Terus kemudian valuasi portofolio, valuasinya seperti apa. Itu dari tingkatannya naik menjadi dari project team ke unit bisnis. Sampai dengan level korporasi, kita sudah bisa melihat berapa ROI-nya, indikator dari sisi keuangan kita bisa dilihat dari return on investment-nya, kemudian dari sisi sales, general and administration-nya, dari sisi pertumbuhannya seperti apa, pertumbuhan perusahaan, dan sharing harga seperti apa. Nah, oke, ini adalah salah satu bentuk inovasi keuangan dan manajemen keuangan. Ini adalah suatu bentuk inovasi akuntansi dan manajemen keuangan dalam tubuh startup ya. Jadi indikator-indikator perhitungan ekuitas seperti ROI, pangsa pasar, NPV dan sebagainya itu harus kita modifikasi, karena jika kita masih menggunakan pola akuntansi tradisional, maka tidak match loh kalau kita gunakan pola penggunaan Lean Startup dengan menguji MVP di dalam tubuh organisasi. Karena biar bagaimanapun akuntansi tradisional hanya melihat secara angka. Padahal kalau kita menggunakan metode MVP ini, banyak uang yang dikeluarkan pada saat pengembangan atau eksperimen. Jadi pada saat
jangka pendek mungkin kelihatannya usaha pengembangan produk yang kita lakukan itu tidak layak secara report keuangan gitu loh, secara kelayakan bisnis. Tapi yang kita lihat adalah kita melihat jangka panjang dari pertumbuhan perusahaan itu. Gimana perusahaan itu bisa men-scale up startup yang dirintis sehingga dampaknya adalah lebih settle gitu loh. Perusahaan itu lebih bisa legend gitu, bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi ini adalah inovasi akuntansi ini adalah tujuan jangka panjang ya. Melihat pengembangan suatu bisnis startup dilihat dari secara jangka panjang, bukan jangka pendek. Makanya perlu kita melakukan inovasi akuntansi berupa pembuatan papan pertumbuhan. Tadi saya tunjukkan dalam bentuk 3 level tadi. Kemudian kita juga melihat bagaimana manajemen keuangan dibentuk dalam bentuk suatu matriks ya. Matriks pertumbuhan startup mulai dari mengeksekusi suatu MVP, minimum viable product, sampai pada bagaimana pengembangan tersebut merubah suatu pola perilaku organisasi, terus sampai ke bagaimana dampaknya terhadap customer, dan ujungnya adalah dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Nah, itu juga diterapkan tidak langsung di level korporasi, tapi kita membentuk dulu tim projectnya. Sampai setelah tim project itu berhasil, kita tingkatkan lagi, atau kita kalau saya pernah jelaskan kemajuan ya, bicara mengenai kemajuan vertikal, kemajuan horizontal, dan seperti ini kita globalisasikan lagi dari tim project, kita kembangkan ke unit bisnis. Kalau unit bisnis itu berhasil, kita kembangkan lagi secara korporasi sampai menjadi suatu budaya. Jadi aklimasi budaya yang sifatnya bertransformasi, dan itu bisa diterapkan pola pengembangan MVP tersebut untuk kemajuan perusahaan. Nah, saya rasa cukup ya materi pembelajaran kita mengenai inovasi akuntansi dan manajemen keuangan pada startup. Apabila memang masih ada pertanyaan atau ketidakjelasan terhadap materi yang saya berikan, untuk nanti kita bahas dalam suatu forum ya, kembali nanti kita bisa tanya jawab di situ apa yang sekiranya masih belum dimengerti. Tapi saya coba untuk mengambil intisari atau kesimpulan dari materi perkuliahan kita kali ini di inovasi dan akuntansi dan manajemen keuangan startup. Intinya adalah bahwasanya setiap pola pengembangan bisnis rintisan dengan menggunakan model lean startup dengan metode MVP ini perlu adanya setiap bidang dalam suatu organisasi itu sejalan mendukung adanya pengembangan metode MVP ini gitu ya. Makanya harus ada modifikasi yang perlu dilakukan dalam hal kelancaran pengembangan produk dengan metode MVP ini. Jadi eksperimen yang dilakukan bisa sampai ke pasaran dengan cepat dan selaras dengan kondisi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat. Makanya diperlukan metode pengembangan startup yang juga selalu bisa update dan mengikuti adanya perkembangan kondisi situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini gitu ya. Baiklah, sampai di sini materi kita kali ini. Oh ya, saya ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Dari semua yang saya sudah jelaskan kepada kalian pada video kali ini, saya minta dari saya yang sudah jelaskan tadi mengenai contoh metrik ya untuk inovasi manajemen keuangan suatu startup. Saya minta pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta kepada kalian untuk membuat langkah-langkah taktis
pengembangan produk melalui metode MVP. Nah, sekarang saya minta dari konsep dan pengembangan produk yang kalian buat tugas yang lalu itu, pertemuan yang sebelumnya itu ya, entah pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Nah, konsep produk yang kalian buat, saya minta buatkan contoh metrik utamanya. Ya, mulai dari kalian membuat pertanyaan kuncinya seperti apa, sampai kepada bagaimana membuat contoh metrik utamanya. Nah, seperti itu ya. Saya minta disiplin dan tugas tersebut dikumpulkan ya, untuk membantu kalian dalam peningkatan nilai struktur di materi kuliah startup management ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.